influenza, di virus yang dari influenza di mana sekaligus flu itu berubah di antigenik drift atau antigenik shift-nya. Dan juga itu AI itu juga sudah pernah kalian ketahui, mungkin sekitar tahun 2002, 2003, 2004 sekitaran itu yang heboh-hebohnya pandemi avian influenza, tapi akhirnya pandemi itu dicabut karena memang ditelusuri lebih lanjut bukan human to human transmission, tapi hanya animal to human transmission. Jadi bisa lebih mudah dicegahnya di mengkarantina atau mengisolasi hewannya agar tidak menular ke manusia. Karena lebih, kalau seperti COVID ini kan human to human, jadi susah untuk mencegahnya. Karena kecenderungan manusia untuk berinteraksi dan kebutuhan, kepentingan, entah ekonomi, sosial, budaya, segala macamnya, mereka harus melakukan mobilitas. Jadi contoh kita di hari ini, pagi jam 5 masih di Surabaya, terus jam 7, jam 8 bisa di Singapura, siang bisa di Taiwan, malam bisa di Jepang. Itu contohnya mobilisasi yang tinggi. Jadi, kalau kalian membawa penyakit dari Surabaya bisa menular ke Singapura, Taiwan, kan, ke Jepang. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tuh Ebola. Ebola juga sering kita dengar waktu kemarin, tetapi tidak terjadi pandemi global. Memang pandemi tapi di sekitaran Afrika saja, dan itu juga wabah. Terus kenapa kok Ebola tidak seperti COVID? Karena terjadinya di Afrika. Kenapa maksudnya? Karena di Afrika itu jarang ada yang masuk ke sana, dan orang Afrika ada yang jarang juga yang keluar. Jadi mobilitasnya bisa tertekan di sana, jadi tidak banyak menyebar ke luar negeri. Padahal secara mortalitas Ebola itu lebih parah pada COVID. Jadi tingkat kematian tinggi sekali. Terus yang Ebola itu juga tidak menular melalui droplet ataupun airborne disease. Bukan merupakan airborne disease, tapi melalui sentuhan ataupun melalui sekret ataupun kotoran ataupun darah dari penderita. Jadi kalau kita atau orang terkena Ebola, kita ikutan merawat yang pasien tersebut, nggak sengaja menyentuh sekret misalnya dari ingus atau darah yang keluar dari lubang alami ataupun kulit yang melepuh segala macam, nah itu kita bisa tertular oleh Ebola. Tapi tingkat kematiannya sangat tinggi. Oke, yang pertama adalah yang hantavirus dulu, yang jarang kita jumpai. Hantavirus itu sebetulnya bisa menyebabkan dua gejala, yaitu pulmonary syndrome. Jadi di paru-paru, yang satunya renal syndrome, jadi bergejalanya ke ginjal. Ini merupakan satu grup virus yang terdapat pada rodentia. Di rodentia itu ya tikus, jenis tikus-tikus ini, dan juga hamster itu juga termasuk rodentia. Jadi tentunya kalau kalian melihat hamster itu juga harus diwaspadai ketika kadang-kadang mungkin digigit hamster kalian. Karena ada beberapa hamster yang memang lulut, maksudnya jinak, dipegang enak, bisa dilus-lus, tapi ada juga hamster yang cenderung galak, jadi biasanya gigit. Kalau enggak, tangan baunya berbeda. Kemudian beberapa strain hantavirus itu walaupun jarang tapi dapat menyebabkan kematian pada manusia. Jadi hantavirus ini kita jarang temui istilahnya. Kemarin aja ketika di China itu tahu-tahu satu bis kena hantavirus. Itu mungkin berasal dari tempat yang sama. Tentunya dari human to human transmission itu ada, tapi sangat jarang sekali. Jadi kemungkinan besar mereka dari lokasi yang sama, tempat yang sama, dan menghirup virus yang sama. Karena hantavirus ini sumbernya adalah dari feses atau kencing tikus atau rodensia. Kemungkinan tidak dibersihkan, jadi terus kering, terus ternyata setelah disapu, dibersihkan segala macam, ataupun tidur di sana ada debu-debu melayang masuk ke
manusia-manusia itu sehingga terkena hantavirus, infeksi hantavirus. Tapi kalau misal si tikusnya, si manusianya itu jarang sekali menyebabkan human to human. Walaupun ada tapi sangat jarang. Paling hanya satu kasus, beberapa kasus. Jadi itu terkait dengan tempat yang jorok juga. Kemudian hantavirus ini merupakan RNA virus beruntai tunggal, memiliki amplop dan single stranded, memiliki famili Bunyaviridae. Ini merupakan virus dari Korea Selatan awalnya, di tepi sungai Hantaan. Diisolasi pada akhir 1970 oleh Carl M. Johnson and Huang Li. Ini menyebabkan Korean Emergency Fever pada tentara Amerika dan Korea pada saat Perang Korea tahun 50-53. Jadi kemungkinan besar tentara Amerika atau Korea ini ketika perang kemudian menginap ataupun berlindung di mungkin rumah-rumah kosong atau enggak kerawat atau gimana. Terus kemudian mungkin di sana juga sudah dikencingi atau ada feses tikusnya di sana. Kemudian ketika disapu debunya ataupun mereka tidur di sana, virusnya melayang masuk ke paru-paru daripada tentara-tentara ini, kemudian terkena Korean Emergency Fever ataupun hantavirus. Ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru, yang menyerang saluran respirasi. Ini adalah bentukan dari virusnya. Ini ada RNA polimerase RTRP, ini glikoprotein G1 G2. Nah, ini tiap-tiap bentukan seperti ini dia mempunyai gen, jadi RNA-nya. Jadi seperti kalau kita pemeriksa swab COVID, itu kan ada beberapa bagian yang diperiksa. Mungkin bagian spike, mungkin bagian off, atau mungkin bagian yang lainnya. Nah, itu adalah bagian-bagian seperti spike ya, moncongnya ini, yang duri-durinya itu ada apa namanya, kan ada gennya di sana. Jadi sesuaikan dengan primernya. Di primernya itu ada banyak sampai ke dalam selnya itu untuk menentukan apakah itu COVID atau tidak. Itu adalah PCR. Jadi kadang-kadang kalau bilang PCR tidak tepat atau apa, menurut saya enggak juga, karena alat itu 99% tepat. Kemungkinan 1% yang tidak tepat, jadi mungkin dari pengambilan ataupun pembawaan dari transfer virus medianya, atau segala macam, mungkin ada kesalahan manusia. Namanya juga manusia kan mungkin bisa salah juga. Tapi kalau untuk mendeteksi virusnya, itu tuh susah untuk tidak tepatnya itu. Dia mendeteksi beberapa gen dari beberapa struktur virus itu kalau yang dari COVID. Kemudian beberapa tikus dapat membawa penyakit seperti APS, AFRS, ada virus pulmonary syndrome atau hemorrhagic fever renal syndrome, Leptospira, lymphotic chorioamnitis plaque atau PES, dan tipes. Kalau yang kita pernah dengar di Surabaya adalah leptospirosis, leptospira. Jadi ini diakibatkan oleh kencing daripada tikus. Itu di Surabaya ketika wali kotanya masih Bu Risma itu ada beberapa yang terkena leptospira. Jadi memang rumahnya itu lantainya tuh bukan lantai ubin atau keramik, tapi lantainya masih tanah. Terus banjirnya mungkin merendam rumah ya, sampai terus kemudian beberapa penghuni rumah kena leptospira, kemungkinan karena ada luka di kakinya. Jadi penyebab dari leptospirosis itu masuk ke dalam tubuh, kemudian diperiksa segala macam, ternyata memang lantainya itu masih lantai tanah dan banyak tikus di sana. Jadi kemungkinan ketika banjir, air kencingnya ikut terangkat terus masuk ke dalam ini apa namanya, masuk ke dalam bekas-bekas luka yang terbuka. Jadi terinfeksi viral itu sempat seperti itu, langsung namanya rumahnya itu langsung diperbaiki, dibersihkan segala macamnya agar tidak terkena leptospira. Saya lupa tahun berapa, tapi wali kotanya waktu itu masih Bu Risma. Ini adalah hantavirus.
penyebaran geografisnya adalah di benua Amerika, walaupun memang asal mulanya dari Korea. Dia menyerang paru-paru dan menyebabkan kerusakan di lobul-lobul dari paru-paru ini. Jadi ini respiratory syndrome ini seperti beberapa penyakit yang lain, COVID ataupun misalnya AI ataupun yang lain. Ketika namanya virus bakteri itu menyerang paru-paru, dia akan menyebabkan pneumonia. Nah itu karena paru-paru itu bersinggungan langsung dengan pembuluh darah, itu kemungkinan besar bisa virus atau bakteri bisa masuk ke pembuluh darah. Ketika sel radang itu meningkat, kan ini pasti ada sel radang dan sel imun untuk membunuh bakteri ataupun virus meningkatkan, itu pasti merusak sel-sel normal, organ normal di sini. Jadi membentuk fibrosis atau segala macam jadi sel radang. Jadi ini sel kena TBC aja itu juga akan membentuk sel fibrosis. Kalau tidak segera ditangani, jadi di sini tuh keras, paru-parunya tidak lentur lagi. Jadi ketika untuk bernapas sesak, ataupun juga ada cairan efusi pleura yang dihasilkan di paru-paru, ataupun mungkin nanah juga. Nah, ketika sel radang berlebihan itu bisa juga menuju ke pembuluh darah dan menyerang semua organ, multiple organ, menyebabkan hipotensi, permeabilitas pembuluh darah akan lebih longgar, terus merupakan kerusakan ke ginjal, jantung, terus menyebabkan apa tuh namanya, pembuluh darahnya jadi kurang, permeabilitasnya kurang, jadi bisa jadi emboli. Itu disebabkan namanya sepsis. Dan itu kematiannya sangat tinggi sekali kalau sudah terkena itu. Mungkin bisa bertahan memakai alat-alat sampai berapa minggu, setelah itu pasti kemungkinan besar selamatnya kecil. Cara penularannya bisa beroral, berinhalasi, atau kontak langsung. Beroral ketika mungkin nggak sengaja memegang atau feses atau urin dari si tikus tersebut, kemudian makan nggak cuci tangan, nah itu bisa. Yang pasti adalah inhalasi, bisa dari debu ataupun segala macam yang dihirup oleh penderita. Kontak langsung, dia menyentuh permukaannya, kontaminasi urin, kotoran, atau sekaligus yang terkontaminasi virus. Terus kemudian tanpa cuci tangan meraba mata, hidung. Jadi jangan lupa cuci tangan itu penting, walaupun sudah dari itu diajarkan, tapi sekarang juga ditekankan lagi ketika pandemi, tapi memang cuci tangan itu sangat penting. Kemudian ada juga gigitan tikus, itu juga bisa. Nah, ini penularan human to human itu pernah dilaporkan, tetapi ini sangat jarang sekali. Penyebabnya strain virus Andes. Jadi kalau kita ngomong terkait virus, contohnya virus hantavirus ini, itu spesiesnya, jadi strainnya itu banyak sekali. Jadi kadang-kadang kalau kita tahu ada phylogenetic tree, phylogenetic itu seperti pohon kekeluargaan dari satu virus-virus yang lain. Jadi virus itu memiliki strain yang banyak sekali. Saya saling kerabatan. Mungkin hantavirus ada strainnya macam-macam. Dan kalau diurutkan gennya mungkin bisa berbeda tapi mirip. Jadi hanya berbeda beberapa segmen saja. Kalau ingin belajar tentang gen-gen seperti itu, bioinformatika, CRISPR, ataupun yang lainnya itu bisa mungkin lebih di S2. Tapi kalau di S1 mau belajar itu, oke, enggak masalah. Karena itu tentunya walaupun agak sulit dan agak sulit juga adalah sekarang itu modelnya seperti itu. Jadi editing gen, insertion, dan kemudian penentuan misalnya kok bisa itu bedanya tipe alpha, tipe delta sama tipe omikron, contohnya COVID-nya itu gimana, itu bisa diurutkan, nanti ada perbedaan-perbedaan yang spesifik, gennya itu apa aja, itu ada aplikasinya. Dan sumbernya adalah urin dan kotoran potensial yang mengandung antivirus, kemudian mencemari lingkungan dan udara. Nah, ini seperti misal ini, ketika si tikus ini makan, ada makanan, terus dimakan, sisa makanan ataupun
feses, urin segala macamnya itu mungkin ada di permukaan tanah ataupun di lantai, kemudian dibersihkan atau disapu oleh manusia. Kan kalau dibersihkan kadang-kadang kan debunya angkat kan, kalau kering dalam kondisi kering gitu. Nah, ketika debunya angkat itu membawa virus ternyata, terus kemudian bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini juga sama. Nah, ini adalah kejadian di Utah atau di Utah Amerika sana. Ini adalah kasus dari tahun 2002 sampai 2012. Tahun sekarang belum ketahui lagi, yang terakhir diketahui adalah di Cina sana, bukan di Amerika. Yang merupakan tipikal karier hantavirus adalah dirmos. Ini pun jarang kalau di Indonesia. Kebanyakan Indonesia itu adalah tikus rumah ataupun tikus curut-curut itu. Ketika tahun 2022 ada kasus 4 kasus tapi yang fatal itu satu. Ketika tahun 2012 ada 2 kasus dan 2 fatal. Jadi kasusnya kalau kita lihat itu sangat sedikit sekali, bisa dihitung jari. Jadi tidak seperti tidak bisa menyebabkan pandemi global mungkin seperti ini kalau kasusnya sedikit-sedikit seperti ini. Ini adalah beberapa tikus yang bisa menyebabkan hantavirus, ada rice rat, whitefoot mouse, deer mouse, ataupun cotton rat. Ini ada di Amerika Utara, tapi tidak semua tikus ini membawa hantavirus. Jadi seperti nyamuk, nyamuk Aedes segala macam itu kemungkinan adalah vektor yang menyebabkan dari penyakit dengue. Tapi sebetulnya kalau kita lihat satu-satu itu tidak semua nyamuk itu mengandung virus dengue. Jadi tergantung dia ngisep apa enggak gitu kan. Potensial lainnya adalah host mice atau tikus rumah, roof rest, dan Norway. Ini belum pernah diketahui sebagai pembawa PS bagi manusia. Nah, karena sulitnya memperkirakan tikus kita membawa entah virus apa enggak, yang harus dilakukan adalah menghindari tikus liar. Harus rajin bersihkan bekas urin, kotoran, sarang tikus di tempat tinggal kita. Jadi, amannya adalah seperti itu. Kemudian anjing dan kucing dilaporkan tidak menularkan infeksi antivirus pada manusia. Jadi bagi yang kalian yang melihara kucing ataupun anjing, itu aman dari namanya antivirus. Beberapa kegiatan yang berisiko adalah ketika manusia membersihkan bekas urin, kotoran, dan sarang tikus tidak sempurna. Jadi urin, kotoran yang seperti yang saya bilang tadi, tentunya tidak boleh dibersihkan secara kering, maksudnya disedebu, disapu, tapi harus dibasahi terlebih dahulu. Kenapa? Supaya debunya tidak terbang, jadi lebih lengket di bawah. Kemudian setelah itu baru dibersihkan. Dan juga jangan lupa menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, goggles, sepatu boot. Jadi APD-nya seperti itu. Walaupun dibilangnya lebay atau bagaimana, tapi itu penting menurut saya pada kalian terkena. Kemudian membersihkan ruangan atau gudang yang sudah lama tertutup. Jadi debunya ngumpul. Jadi kalau mau membersihkan ruangan atau gedung yang sudah lama tertutup, pintu ataupun jendela dibuka dulu supaya debunya terbang keluar sekitar setengah jaman baru dibersihkan. Bekerja di area di habitatnya tikus. Nah, di Amerika ini belum pernah dilaporkan kasus human to human transmission. Yang sebelumnya kan pernah ditemukan, tapi ternyata itu jarang sekali ditemukan human to human. Ini adalah simptom atau gejala klinis pada manusia. Demam, nyeri otot, letih, seperti kemasukan virus seperti biasanya. Pasti gejalanya demam, nyeri otot, dan letih. Terus kemudian karena dia menyerang paru, kesulitan bernafas. Kemudian diikuti oleh sakit kepala, mengantuk, menggigil, mual, muntah, diare, dan sakit perut. Biasanya terdapat discharge nasal ataupun gangguan tenggorokan dan kemerahan kulit. Yang paling bahaya adalah ini karena pulmonari adalah kesulitan untuk bernafas. Nah, ini adalah tipe lain daripada
antivirus, yaitu hemorrhagic fever with renal syndrome. Kalau renal syndrome itu kita ngomong dia adalah terkena di ginjalnya. Sama sebetulnya karena disebabkan sama-sama antivirus, tapi dari famili punya viridium juga. Nah ini tentunya ya sama-sama antivirus, tapi cuma memiliki grup penyakit yang berbeda. Jadi seperti Korean hemorrhagic fever, rapid hemorrhagic fever atau nephropathic epidemika itu termasuk daripada hemorrhagic fever with renal syndrome. Ini distribusi geografisnya. Kalau Hantaan itu di Asia Timur, Humala itu di Skandinavia, Eropa Barat, Asia Barat, Dobrava itu daerah Balkan, Seoul itu di seluruh dunia, walaupun asalnya Seoul, tapi dia ditemukan di seluruh dunia. Desarima virus di Eropa Tengah dan Skandinavia. Eropa Tengah itu seperti Hungaria, seperti model-model seperti itu. Caranya penularan, tentunya berinhalasi. Jadi sudah mirip dengan yang pulmonari. Terus kontak langsung, ataupun dari gigitan rodensia. Human to human itu sangat jarang. Nah, sumber antivirus ya sama juga seperti tadi, yang menyebabkan pulmonari. Diurin, kotoran, dan saliva rodensia yang terinfeksi. Kemudian mengkontaminasi sarang, sehingga debu juga mengandung antivirus. Pencegahannya apa? Tentu saja tutup lubang masuknya tikus ke dalam rumah atau gedung. Terus tutup rapat makanan dan pakan hewannya, air dan sampah. Terus kemudian adanya kotoran hewan tikus ketika membersihkan rumah atau gedung. Membersihkan area kontaminasi, jangan sampai menghirup udaranya dan hindari kontak langsung. Ketika akan membersihkan ruang tertutup, minimal 30 menit supaya bersirkulasi. Nah, ini bersihkan dengan pel basah dan sarung tangan karet. Jadi jangan disapu kering ataupun dipakai vacuum cleaner, tapi di pel basah dulu supaya virusnya tidak terbang. Kalau terbang, resiko untuk kita hirup. Terus kenakan gubes dan masker, jadi kacamata untuk pelindung mata dan masker pada saat membersihkan area. Kemudian basahi area dengan bleach disinfektan dan bersihkan dengan kain pel basah. Bleach itu pemutih itu yang baunya rada kurang enak. Hindari membersihkan dengan metode kering, jadi bersihkan debu dengan menyapu, vakum, atau air washing karena bisa terbang debunya dan debu itu membawa virus kemudian kita hirup. Kemudian untuk public awareness bisa membuat buku petunjuk cara pencegahan infeksi antivirus di tempat kerja ataupun tempat umum. Berarti sudah menurut saya, jadi jangan menggunakan sapu ataupun sapu debu. Sarang tikus ini bisa dari kertas, tisu, insulation, atau bahan isi furniture. Jadi seperti isinya sofa, yang isi sofa itu apa ya? Kan, ya, seperti isi sofa kan umpukan itu. Nah, itu biasanya bisa digunakan untuk sponding. Nah, itu bisa digunakan untuk sarang tikus. Dari dulu pernah sofa di rumah saya tuh dalamnya digerabaki tikus, kemudian dibuat tempat tinggal tikus di sana sampai dia mati di sana sampai bau. Dicari di mana-mana tikus bau itu di mana, ternyata ada di dalam sofa. Gerigitin gelemnya. Nah, untuk membersihkan area terkontaminasi bisa pakai disinfektan ataupun larutan pemutih dan air bleach itu. Banyak larutan pemutih itu, saya lupa mereknya apa, tapi banyak sekali di pasaran. Biasanya baunya nggak enak dan di tangan tuh agak panas sedikit. Jumlahnya sedikit dengan perbandingan air 1:9. Sebentar ya.
Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan. Ini adalah cara membersihkan area terkontaminasi tikus. Tapi menurut saya ini sudah seperti yang tadi, bisa dibaca sendiri karena yang modelnya seperti ini karena menggunakan pemutih air segala macamnya dengan disinfektan. Jadi intinya supaya dia pembersihnya itu tidak bentuknya kering, jadi basah, betul basah. Jadi debu itu tidak terbang. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang langsung digunakan disinfektan ataupun di pel basah ataupun dengan pemutih. Ini juga sama. Jadi buka dahulu pintu dan jendela 30 menit sebelum mulai dibersihkan. Menggunakan kaos tangan karet atau plastik, bersihkan urin atau kotoran sarang tikus segala macamnya, kemudian dipel lantai atau di spray lantai yang kotor dengan disinfektan atau campuran pemutih dan air. Membersihkan lemari, laci, dan yang disinfektan tolotan pemutih, kemudian membersihkan furniture, kemudian cuci semua perlengkapan tidur dan pakaian setiap terkontaminasi kencing atau kotoran tikus. Jadi itu penting sekali ketika kalian keluar ataupun kemana habis masuk waktu pas pertama-tama pandemi COVID kan seperti itu. Jadi kalian habis dari luar, misalnya dari tempat publik, supermarket dan segala macam, setelah selesai kamu masuk ke rumah harus dicuci semua. Jadi tidak ada barang yang dari luar, terus langsung dimasukkan ke larutan yang sudah ada deterjennya. Jadi seperti itu. Ini adalah jebakan tikus. Jadi biasanya sekarang itu tikus sudah mulai pintar ketika diberi jebakan tikus seperti ini. Mungkin pertama banyak, tapi besok-besoknya nggak ada yang kejebak lagi karena dibilangi oleh temannya. Begitu juga dengan pakai lem tikus, juga sama. Awal mungkin banyak, tapi berikut-berikutnya cuma satu, kadang yang nggak ada. Karena mereka juga sudah pintar, itu adalah lem tikus. Bahaya. Kalau ini malah ularnya yang terkena jebakan. Ya kan kena lem tikus sama nempel. Maksudnya mungkin ada tikus, batu ular itu adalah bisa untuk mangsa atau makanan. Malah ikutan lengket di dalam lem tikus ini. Kemudian ini adalah jepretan tikus, juga menjepret daripada ular itu. Ini adalah bisa pakai seperti ini adalah tong, isinya air. Ini kemudian dikasih seperti besi, kemudian ada bisa untuk berputar di sininya. Dan ini ada seperti mungkin makanan atau apa. Nah, tikusnya masuk ke sini tergelincir ke bawah nyemplung. Seperti ini modelnya, mirip. Ini adalah jebakan yang lain. Oke, sampai sini yang ditanyakan terkait hantavirus. Ini kakeknya siapa nggak tahu. Tahu-tahu dirangge sama kucing. Ya, kalau kita lihat kucing-kucing itu sebenarnya juga pintar-pintar. Pintar sama lucu-lucu. Ya, dan tanyakan terkait hantavirus. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke Ebola. Ebola yang sering terjadi di Afrika, kemarin di Kongo. Karena memang asal mulanya dari Ebola ini Afrika. Seperti Zika, juga dari Afrika. Yang Ebolanya kok mampet.
Coba dulu. Oke, ini adalah Ebola yang bisa kita temui kebanyakan ada di Afrika. Walaupun tidak memungkinkan ini juga bisa ada di negara lain, tapi kasusnya sangat jarang. Apalagi di Afrika itu juga fasilitas kesehatan segala macamnya itu sangatlah kurang. Jadi kemungkinan besar kematiannya akibat terinfeksi Ebola ini sangat besar. Adalah bentuk dari virus Ebola tersebut, bongkar-bongkar seperti ini. Ebola virusisis atau Ebola hemorrhagic fever karena memang di endingnya nanti akan menyebabkan pendarahan yang hebat dan darahnya akan keluar di seluruh lubang alami. Nah ini Ebola ini malah lebih parah sebetulnya daripada COVID. Jadi kalau ada yang meninggal, mereka pada takut semua kan untuk menyentuhnya dibiarin geletak di pinggir jalan gitu. Jadi mayat-mayat kelimpangan di pinggir jalan. Dan itu kita tidak mengetahuinya secara jelas dan cuma sepintas-sepintas saja. Ebola ini malah lebih mengerikan sebetulnya sampai seperti itu. Karena memang di Afrika juga fasilitas kesehatannya juga kurang, jadi yang menyebabkan seperti itu. Nah itu yang ditakutkan ketika COVID itu adalah seperti itu. Kalau misalnya fasilitas kesehatan segala macamnya sudah kolaps, sudah penuh dan kurang, nah orang-orang itu gimana? Apakah digeletakkan di pinggir jalan atau bagaimana? Karena ada beberapa yang dulu juga kena COVID terus meninggal yang digeletakkan di pinggir jalan kan, ada seperti itu, menunggu ambulans ngambil, tapi ternyata ambulansnya nggak ngambil-ngambil juga, nah kan serem kan kalau udah seperti itu. Yang ditakutkan adalah seperti itunya. Kadang-kadang dengan kata-kata hoax dan segala macamnya jadilah aneh-aneh. Ya, fatalitasnya sampai 90% sangat parah. Bisa menyerang manusia dan terapi matanya adalah zoonosis memang. Familinya adalah Phyllophilidae, ordonya Mononega virales. Ada subspesies yaitu Ivoiricus Ebola virus, Reston Ebola virus, Sudan Ebola virus, Zaire Ebola virus, dan Bumi Buio Ebola virus. Jadi ini adalah namanya nama daerah semuanya. Ebola itu namanya nama dari sungai. Maka dari itu COVID kemarin dinamakan COVID karena memang menghindari penggunaan nama. Awalnya seperti ngomong adalah Wuhan coronavirus atau Wuhan virus atau segala macam, tapi akhirnya tidak, jadi lebih ke COVID-19 untuk penamaannya. Kalau nama awalnya adalah novel coronavirus karena sesuatu yang baru, sebelum dispesifikan dinamai menjadi COVID-19. Karakteristiknya adalah dia merupakan filamentous form, jadi bentuk filament dengan diameter yang sekitar 80 nanometer. Tapi tergantung juga variasinya di panjangnya tersebut. Kemudian non-segmented negatif stranded RNA yang terdiri dari struktur dan regulatory pairs. Biasanya virus RNA ini adalah virus yang mudah untuk bermutasi. Karena ketika mencetak lagi bereplikasi di dalam tubuh dari hostnya, yang dicetak itu pasti akan berpindah-pindah, maksudnya berganti. Itu adalah proses mutasi. Ini adalah fatality rate yang tertinggi ditemukan di Zaire subspecies. The only reported cases in the US, Italia, and England adalah bagian dari Reston subspecies. Jadi yang ditemukan di Amerika, Italia, dan Inggris itu adalah bagian dari Reston. Yang paling berbahaya itu adalah Zaire subspecies. Sejarahnya pada tahun 76 itu ada 2 wabah bersamaan. Terjadi di Sungai Ebola di Republik Demokrasi Kongo dan juga sebuah wilayah terpencil Sudan. Ada 2, ada di Kongo, ada di Sudan. Maka disebut Ebola karena ada terjadi di sekitar Sungai Ebola. Ngomong Sika itu ada di dekat
Sungai Zika. Dan beberapa penyakit itu dinamai seperti itu ternyata ditelusuri kebanyakan dari Afrika. Di Afrika itu memang karena dia bentuknya hutan, terus kemudian kotor, higienis sanitasi kurang terjaga, juga uh, fasilitas kesehatan dan segala macam juga kurang mendukung, jadi ya seperti itu. Banyak penyakit-penyakit yang mengerikan tuh muncul dari sana. Ada 1.975 kasus dengan kematian 1.069, jadi case fatality-nya lebih dari separuhnya, sekitar 54,12%. Kemudian tahun 2014 ditemukan di Guinea, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone, negara-negara Afrika sana. Dan ini adalah beberapa kejadian. Total case ini adalah total yang dikonfirmasi oleh laboratorium, dan ini adalah total kematian. Di contoh di Guinea ada 3.205. Terus kasus yang positif di lab ada 2.800. Kematiannya sekitar 2.100. Kemudian di Liberia 9.000, laboratoriumnya 3.100, total kematiannya 4.000. Sierra Leone 11.443, konfirm 8.000, mati 3.000. Di totalnya sekitar kematian 9.714, jadi cukup tinggi. Di luar daripada Afrika atau lokal transmission ada di UK, bisa menimbulkan kematiannya mungkin karena cuma satu, dan di sana sistem isolasi dan fasilitasnya cukup bagus di UK, jadi bisa menyebabkan kematian itu bisa diminimalisir. Terus kemudian ini adalah previously affected countries, ada Nigeria, Senegal, Spain, United States, dan Mali. Pernah ditemukan di Spanyol dan di Amerika. Tentunya Ebola ini bukan penyakit yang baru, tapi penyakit yang sudah lama. Tapi kemarin saja waktu tahun sebelum ada pandemi ini, itu sangat tinggi sekali kasusnya di Afrika sana, sehingga kematiannya menyeramkan. Nanti ada beberapa foto-fotonya. Di mayat-mayatnya yang sakit dan digeletakkan begitu saja karena mereka takut untuk menyentuh. Karena menyentuh aja itu sudah bisa terkena. Nah, apalagi tulisannya a country is considered to be free of Ebola virus transmission ketika 42 hari as the last patient in isolation became laboratory negative for EVD. Jadi kalau sebuah negara dibilang bebas dari Ebola virus itu sekitar 42 hari sejak isolasi pasien terakhir itu negatif dari Ebola. Jadi ada pasien terakhir dari laboratorium itu negatif dari Ebola, yaitu hitungannya 42 hari dari sana. Maka kita ngomong negara tersebut bebas dari Ebola. Tapi dengan catatan the last patient, tidak ada tertular lagi. Itu sulit sekali untuk membuat seperti itu. Ini adalah negara yang terkena Ebola, Guinea, Sierra Leone, kan ini dekat sekali. Ini Pantai Gading, ini Mali. Posisinya adalah dekat sekali. Nah, itu sekitar sini. Negara Afrika yang sudah lumayan bagus itu sebetulnya Afrika Selatan, kemudian daerah Mesir, ataupun daerah Maroko seperti ini. Daerah lain ini agak serem-serem. Entah seremnya mungkin karena dari segi mereka ada hutan tropis juga, atau juga mereka juga kekurangan fasilitas kesehatan yang bagus, pendidikan juga kurang, higienitas dan sanitasi juga kurang, teroris segala macam itu kan juga serem-serem dilihat di Afrika sana. Itu merupakan kategori A bioagens, bisa digunakan untuk
senjata biologis, mudah menyebar dan cepat menular di antara manusia, human to human transmission. Angka mortalitas dan morbiditas sangat tinggi, berpotensi menimbulkan dampak utama kesehatan pada masyarakat. Dapat menyebabkan kepanikan masyarakat dan gangguan sosial. Jadi seperti di Afrika tuh sangat panik sekali. Statusnya mencekam dan mengerikan. Perlu tindakan khusus untuk persiapkan adanya jaminan kesehatan masyarakat. Kalau hal seperti itu terjadi di Indonesia, saya nggak tahu gimana nasibnya. Kalau melihat hal-hal yang serem seperti itu, semoga tidak pernah terjadi di sini. Kategorinya dia mudah menular, morbiditas dan mortalitasnya tinggi, bisa digunakan untuk senjata biologis. Yang berbahaya itu ini loh, senjata biologis. Jadi kalau perang-perang bukan senjata pakai tank atau pakai peluru, tapi senjata biologis, senjata kimia itu sangat-sangat membahayakan. Karena efeknya itu besar dan jangka lama. Kalau tembak pistol kan jangka pendek termati, tapi yang lainnya kan tidak terlalu berefek. Tapi kalau biologis kimia itu sangat berefek sekali, mungkin bukan ke orang yang dituju juga, tapi ke semuanya di daerah tersebut itu sampai lama. Seperti misalnya memakai nuklir itu senjata kimia kan, karena ada kandungan-kandungan yang membahayakan itu. Ini adalah Ebola virus disease. Jadi awal mulanya dari food bat. Jadi namanya kelawar ini minta tolong nih jangan dimakan, nih penuh dengan virus dan dia adalah reservoir natural host. Tapi dia nggak sakit, dia bisa menularkan. Kemudian menularkan ke beberapa hewan ini. Kemudian dimakan oleh manusia karena mungkin dia makan basmit manusia ini atau daging dari hewan liar. Ataupun menyentuh ataupun close kontak dengan beberapa beberapa hewan yang mati. Nah, kemudian dia tertular, manusia ini bisa ke liver. Jadi menyebabkan gangguan fungsi dari liver, endothel cell di pembuluh darah, ataupun juga mempengaruhi fagosit blood cell yang menyerang pada partikel-partikel asing. Nah, kalau sudah terlalu banyak fagosit yang menyerang, ini bisa menyebabkan sepsis juga. Dan yang paling menakutkan adalah internal dan external bleeding. Jadi ada pendarahan di seluruh tubuh, terkeluar pada lubang-lubang alami. Gejala klinisnya adalah demam, sore throat, pusing, scalp pain, kelemahan, muntah, diare, kemudian pada liver dan ginjal. Inkubasinya adalah sekitar 2-21 hari. Jadi lebih lama daripada virus biasa. Nah, kematian dari penyakitnya adalah karena multiple organ failure dan kematian jaringan. Karena bisa saja ini seperti ini pasti sepsisnya, karena dia menyerang juga pembuluh darah ini. Jadi kalau radang juga menyerang radang ataupun sel imunnya tinggi, pasti juga akan menyerang organ-organ lain, organ normal yang lain. Itu maka kita harus sehat-sehat saja, jangan sampai sakit. Karena ternyata radang dan sel imun kita juga kadang kalau terlalu berlebihan malah menyerang diri sendiri. Nah, ini tadi. Infeksinya bisa terkena sterilis needle ataupun hospital contagion. Atau juga person-to-person contact. Saya bisa masuk ke dalam tubuh. Tanda-tanda gejala klinis, demam tidak ada respon terhadap pengobatan untuk penyebab biasa. Demam di daerah. Nyeri otot, nyeri perut, ruang kulit tadi sudah dijelaskan di depan. Ini simptomnya ini. Seperti ini, yang berakhir dengan pendarahan di sekujur tubuh. Jadi kemungkinan pendarahan sekujur tubuh adalah trombositnya juga pasti turun, HP turun, kemudian mengalami pendarahan. Jadi darahnya lebih encer. Adalah tipikal Ebola virus pada hari 7-9 adalah pusing, fatigue, fever, muscle soreness,
Hari ke-10 tahu-tahu tinggi sekali fevernya, muntah, darah, dan juga kita pasif, tidak aktif lagi. Terus kemudian sudah menyerang ke otak, bleeding from nose, mouth, eyes, dan anus, jadi pendarahan pada lubang alami. Terus kemudian yang terakhir, final stage bisa sampai kematian. Masif internal bleeding yang tidak, jadi seram sekali. Yang ini menyerang ke otak, menyerang ke sini, taring, dan paru-paru, menyebabkan sakit pada dada ataupun jantung. Terus sistemiknya adalah fever, internal bleeding. Muskular itu mengalami weakness dan kesakitan pada otot. Dan pada sendi juga seperti itu. Kemudian pada intestin mengalami diare, pada kulit mengalami rash, merah-merah dan pendarahan juga. Pada lambung mengalami kesakitan dan muntah. Di kompleks sekali. Ini adalah contoh yang ada di kulit. Kulit dan kemudian nanti akan mengalami pendarahan. Jadi ketika menangani seperti ini ya harus memakai APD yang lengkap. Ini lebih mengerikan. Tapi ini dia tidak ada batuk, maksudnya jadi tidak bisa menular lewat partikel udara ataupun lewat airborne. Manajemen dan treatment belum ada kesembuhan pasien total isolasi atau karantina, perawatan intensif dengan pengobatan karena memang belum ada obatnya. Tapi biasanya Ebola ini diobati dengan obat virus. Jadi obat untuk bukan membunuh tapi untuk menekan replikasi virus. Jadi virusnya dapat ditekan dan tidak bereplikasi dengan banyak. Itu juga sering diberikan pada orang yang terkena COVID, diberikan obat replikasi virus. Dia dapat mengatasi dehidrasi dan transfusi. Kemudian juga ada surveillance. Kemudian pencegahannya apa? Pencegahannya hindari daerah tertular. Jadi kalau perlu di lockdown. Kemudian jaga personal hygiene dan sanitasi untuk dicuci tangan. Kenakan alat perlindungan diri lengkap. Jadi PPE. Dan masker, pelindung mata, topi, baju, pelindung sepatu. Jadi nanti kita lihat, banyak kalian sudah tahu ya PPE ya. Pakai hazmat, pakai kacamata, pakai masker, pakai penutup kepala, pakai boot, seperti itu. Nah, ini penggunaan PPE lengkap. Memakai glove, memakai hazmat, memakai masker N95, dan juga memakai kacamata. Apalagi Ebola itu sangat kontagius, jadi bisa menular lewat kontak. Ini adalah kondisi di sana. Ada terkait penyuluhan terkait Ebola kepada anak-anak di sana. Nah, ini antri untuk cuci tangan karena memang di sana sanitasi dan higienisnya masih kurang, jadi disuruh cuci tangan. Tapi ini tidak terjadi di sana, tapi di sini juga ketika pandemi COVID seperti itu juga. Jadi harus cuci tangan. Ini ada yang Liberian Member of the Women of Peace Building Network. Ini di Liberia, ini mengadakan doa, puasa dan berdoa agar ada intervensi dari Tuhan untuk mengeradikasi Ebola virus. Jadi ini adalah bentuk doa, seperti puasa dan doa. Terus kemudian ada juga klinik yang tutup akibat ada terkena Ebola virus. Kemudian ini tempat isolasinya untuk Ebola virus di Guinea, di Afrika. Modelnya seperti ini, jadi yang kalau di sini seperti ya di desa-desa gitu modelannya. Ini juga tempat isolasi menggunakan barak-barak itu.
Ini ketika mau masuk tempat isolasi, jadi harus menggunakan full PPE. Jadi tulisannya high soon, full PPE required, suspect patient ward, authorized personnel only. Jadi ini adalah tempat tidur untuk suspek pasien kena Ebola. Harus menggunakan full PPE jika masuk ke sini. Ini melakukan disinfektan di rumah sakit di Elwa juga. Nah, ini anaknya, ini ibunya mungkin, atau ibunya ini mau diguril, apa maksudnya dibakar setelah keluar dari isolasi. Ini anaknya menangis. Tentunya kondisinya nggak saya tampilkan sih pas itu. Kalau kita lihat di gambar-gambar itu cukup mengerikan. Jadi ya orang-orang bergelimpangan di jalan itu dibuang begitu saja. Ini adalah di Sierra Leone, mau dibawa untuk dikuburkan. Ini menggunakan kereta jenazah atau transport of casket. Jadi tahap ini di Zaire tahun 95, udah agak lama. Ini proses pemakamannya. Setelah itu disemprot disinfektan. Terus ini adalah alat-alat yang seperti glove ataupun sepatu boot yang dijemur. Ini sering kita jumpai kalau di rumah sakit. Ada beberapa mungkin dokter ataupun perawat yang setelah masuk ruang isolasi, terus ini dicuci semua untuk kemudian dijemur di tengah-tengah halaman yang ada mataharinya. Adalah ruang kelas yang ditutup karena ada infeksi Ebola itu selama 30 hari ditutup. Ini karena adanya Ebola epidemik di Afrika Barat. Kemudian ini adalah protes kenapa kok orang yang mati kena Ebola itu harus dibakar. Kenapa nggak dikubur biasa saja seperti di sini ketika ada COVID. Tahu-tahu kenapa kok langsung dimakaman begitu saja. Nggak dikubur biasa segala macam, apakah benar atau tidak segala macam. Ya emang kalau nggak ngelihat sendiri ataupun nggak ngelihat gimana gitu, jadi letak kurang yakin. Tapi ya emang mau nggak mau daripada kalian ketularan juga. Karena emang konsepnya seperti itu, peraturannya. Pula kalau yang seperti itu, kalau bila ada sesuai aturan agama, ajaran agama, kalau misalnya ada yang terkena wabah seperti itu tidak masalah. Dan juga pasti Ghusnul Khotimah karena meninggal karena wabah. Ini di gereja di Liberia, jadi menggunakan sarung tangan plastik. Kemudian ini adalah di bandara untuk apa namanya, untuk mencegah adanya misalnya dari sini, dari wilayah Afrika itu keluar ataupun dari luar masuk ke dalam. Supaya untuk menghindari penyebaran penyakit yang lebih dalam lagi, untuk screen passengers. Nah, ini sampai dibiarkan tergeletak di sini pasien yang terkena Ebola itu karena memang pada takut nyentuh. Kalau disentuh segala macam dia pasti akan ketularan. Ada yang mati, ada yang sakit, terus dibiarkan digeletakkan gitu saja. Jadi kan serem kan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait Ebola.
Dokter, maaf, apa boleh Iya. minta PPT Ebola ya dok? Karena di Hebat belum ada. Oh ya, nanti lewat mana ya? Lewat chat aja sih. Bentar. Ini masih kurang satu yaitu avian influenza. Kalau avian influenza udah banyak yang tahu menurut saya. Oke, lagi proses mengirim. Oke, sudah ya. Terima kasih dokter. Oke. Oke, mari kita lanjutkan ke avian influenza. Kalau kita ngomong avian influenza ini terjadi pada tahun 2000-an awal-awal, tapi jika masih sampai sekarang. Waktu itu ada mahasiswa S2 beberapa tahun yang lalu ya, mau swab beberapa ayam hidup yang dijual di pasar basah di Surabaya. Ternyata itu mengandung virus avian influenza semua. Tapi kemungkinan besar ada dua kemungkinan kenapa kok kita tidak tertular avian influenza itu. Pertama, dia adalah modelnya adalah LPI, low pathogen avian influenza, low pathogenik avian influenza. Yang kedua adalah kita sudah punya antibodi terhadap avian influenza itu. Entah tabelnya dari mana, mungkin saja bisa saja terkena seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi yang mungkin terjadi adalah yang nomor satu, yaitu virusnya adalah termasuk low pathogenik avian influenza. Nah, influenza itu termasuk viral non-foodborne disease, jadi bukan penyakit yang disebabkan oleh makanan. Jadi jangan takut makan ayam. Dulu kan ketika awal-awal avian influenza merebak, pada takut untuk mengkonsumsi ayam. Jadi namanya restoran ayam goreng McD, KFC, sepi sekali. Yang perlu diwaspadai itu sebenarnya bukan konsumennya, tapi adalah yang mengelola makannya, chefnya ataupun yang masak itu yang perlu diwaspadai. Dan sifatnya adalah zoonosis, termasuk di bird ataupun burung atau unggas, dan juga di manusia, itu termasuk API, high pathogenic avian influenza. Maka itu bisa menular ke manusia juga. Merupakan famili Orthomyxoviridae, memiliki 4 generasi. Ada RNA virus, karena RNA virus itu mudah mutasi. Ada 4 generasi, ada influenza virus A, B, C, dan Togotovirus. Jadi kalau virus A itu biasa di human dan hewan, virus B ada di human aja, virus C di human dan B. Kemudian virus influenza tipe A dan B adalah penyebab daripada penyakit yang fatal ataupun yang sedang di manusia. Kemudian acute respiratory disease ini merupakan beberapa variasi clinical signs, jadi simptoma klinis yang ada pada influenza, pada upper respiratory tract. Sebetulnya natural reservoirnya adalah unggas air, merupakan virus influenza A. Tapi waktu tahun 2012 di Tulungagung atau Blitar, itu unggas air itu bukan reservoir, tapi memang dia reservoir, tapi tahu-tahu terinfeksi, terkena gejala klinis dan mati. Bebek dan unggas air di sana, di Tulungagung ataupun di Blitar ketika akhir tahun 2012. Terus kemudian dia mengalami replikasi banyak di intestinal, di pencernaan. Jadi kadang-kadang kita sulit membedakan dengan Newcastle disease. Karena Newcastle disease itu juga gejalanya mirip AI. Dan di bagian intestinnya ketika di nekropsi mengalami pendarahan. Jadi kalau kita lihat Newcastle disease itu satu kandang juga langsung mati semua. Seperti mirip dengan AI.
yang bisa menyebabkan ambigu. Dan juga kadang-kadang orang dari dinas tuh ya lah paling ya Newcastle disease, TTL segala macam. Akhirnya agak ada sifat untuk meremehkan, itu yang berbahaya. Yang aslinya kita harus melototi, mencegah supaya tidak menular lebih lanjut, tapi ternyata itu apa namanya dianggapnya oh paling ya ending, itu yang harus diwaspadai seperti itu. Viral settingnya ada di feses dan oral, transmisinya bisa melalui aerosol ataupun droplet. Adalah banyaknya airborne disease. Hostnya adalah multiple species. Tapi perlu diingat ini untuk H5N1 ini itu tidak akan menjadi pandemi global seperti COVID. Kenapa? Karena tidak ada human to human transmission. Setelah diselidiki di rumah sakit segala macam, yang merawat segala macam itu tidak terinfeksi sama sekali. Jadi ini murni dari animal to human. Beda dengan COVID yang human to human, jadi yang merawat juga terkena. Jadi lebih cepat penyebarnya. Kalau ini mudah soalnya, jadi kita mengisolasi atau membenahi dari ayamnya, stamping out, sudah selesai urusan. Jadi yang namanya manusia itu tidak akan tertular oleh avian influenza. Maka dari itu, waktu dulu Siti Fadila Supari, mantan Menkes, itu berani ke WHO untuk menyebut itu bukan pandemi, karena tidak menular human to human. Karena ada emang ukurannya dari WHO. Yang bisa disebut pandemi itu apa. Tetapi salahnya dari Siti Fadila Supari nyamakan COVID dengan avian influenza. COVID itu berbeda dengan avian influenza. COVID sendiri itu bisa menular dari human to human. Tidak percaya ya dibuktikan sendiri. Kadang-kadang orang gitu, mau masa nggak percaya, silakan dibuktikan sendiri kalau nggak percaya. Beruang isolasi, nggak pakai masker, nah, kalau kena ya sudah. Kemudian influenza virus itu adalah ada 8 segmen genom. Dan ada 3 tipe A, B, dan C. Dan ini mempunyai ini protein, surface protein, hemaglutinin dan neuraminidase. Jadi kalau kita ngomong influenza kan pasti ada H berapa, N berapa. Nah itu hemaglutinin, N itu neuraminidase. H-nya pun banyak, N-nya pun banyak. Maka itu dia adalah virus yang sering mudah bermutasi influenza ini. Bisa menjadi ringan, bisa menjadi lebih ganas. Tergantung dari mutasinya seperti apa. Tipe A itu ada antigenik shift dan antigenik drift. Jadi kalau kita ngomong antigenik shift dan drift, kalau drift itu adalah adanya perubahan minor pada virus tersebut. Nanti ada penjelasannya, maksudnya seperti apa. Kalau antigenik shift itu perubahan mayor, jadi dalam satu segmen itu bisa berubah semua. Jadi dari 8 segmen genom. Satu rantai, satu rantai, satu rantai, satu rantai itu satu segmen, satu rantai ini bisa berubah semua. Kalau drift itu paling cuma ada satu urutan gen yang berubah, jadi tidak semuanya, jadi minor. Jadi ketika mutasi itu tidak terlalu banyak mutasinya. Jika shift, kalau mutasi langsung mutasi semuanya itu yang berbahaya, kita nggak punya antibodinya, kemudian bisa terkena. Nah itu kenapa kok ada namanya influenza musiman atau kita habis kena influenza kok bisa kena lagi? Kan udah pernah kena, pasti ada antibodi itu tadi. Karena virusnya terlalu sering bermutasi karena ada antigenik shift-nya ini. Kemudian tipe B adalah antigenik drift saja, tipe C relatif stabil. Nah, ini adalah bentuknya. Yang seperti ini neuraminidase, hemaglutinin. Ini ada runtutan segmen genomnya 8 kan. Nah, ini kadang-kadang kalau misalnya antigenik shift, satu rangkaian ini berubah, satu segmen ini. Itu akan mengakibatkan virusnya berubah jadi hal yang lain. Hemaglutinin itu untuk sebagai attach-nya, jadi nempelnya ke host cell. Kemudian neuraminidase ini akan merilis dari sel, jadi merilis gen segala macam dari sel ini masuk ke dalam host. Ada 8 segmented coding gen dari 10 protein. Jadi kalau ingin tahu protein-proteinnya, urasil dan segala macam itu ada dibentuk dari gen apa aja, itu ada di
bioinformatika. Itu komplit sekali kalau mau belajar, karena itu agak susah. Tapi menurut saya S1 juga perlu tahu seperti itu, biar enggak katok-katok banget gitu loh. Karena itu merupakan hal yang sekarang sering dipelajari terkait permainan gen seperti itu, insersi delesi ataupun ngekat-ngekat, motong-motong gen. Itu pun yang basic aja kita tahu gen bank. Nah, itu banyak urutannya di sana melalui NCBI. Itu menurut saya penting. Walaupun kalian masih S1, tapi itu penting untuk diketahui. Nggak sampai belajar sampai dalam itu oke, nggak masalah. Tapi untuk mengetahui saja itu bagus, karena itu menarik untuk bioinformatika itu. Nah, hemoglobin itu ada 18 jenis dan neuraminidase ada 11 jenis. Jadi kita bisa jadi A1N1 sampai A1N berapa, A2N berapa itu bisa terjadi. Tergantung perubahan genetiknya seperti apa. Seperti pada ini, 17 dan 10 itu pada bed atau pada kelelawar ditemukan di Guatemala. Dan juga 18 dan 11 di kelelawar juga adalah nama nomenklaturnya. Misalnya nggak tahu ini apa maksudnya AK598 ini, nama daerah atau ini pasti tahun, ini 5 tahun, ini jika itu dari ayam, hanya apakah virus influenza A, mungkin seperti itu. Karena nomenklatur dari berbagai virus itu berbeda-beda penamaannya, tergantung orang yang namakan. Ini di 17 dan 10 diisolasi dari Little Yellow Shoulder Bats, ditemukan di Guatemala. Ini adalah sumbernya. Kalau ini ditemukan di Peru, sumbernya dari Xu atau tahun 2012. Ini adalah diidentifikasi melalui influenza virus dari Little Yellow Shoulder Bat. Ditemukan di 2 lokasi di Guatemala. Tetapi sangat berbeda dari yang diketahui dari influenza A virus. Di HA-nya dari virus tersebut itu sangat berbeda dengan yang ada pada HA yang biasa di influenza virus. Terus gen dari neuraminidase NA itu sangat tinggi, berbeda sekali daripada influenza yang biasanya. Ini untuk bisa melihat seperti ini, ataupun embrio, tapi tidak sukses. Terus kemudian disarankan untuk membandingkan dengan influenza virus yang kita ketahui di awal-awal. Bed virus itu sangat kompatibel untuk mengalami perubahan genetik dengan influenza virus pada manusia di human cell. Jadi ketika ada virus dari kelelawar, influenza, masuk ke kita itu bisa mengalami genetic exchange. Bisa menjadi reassortment. Reassortment itu bukan antigenic derivative lagi, tapi ketika si virus A dan virus B ketemu, kemudian jadi satu, gennya saling berubah, dan satu virus yang baru. Seperti contohnya ada virus seperti COVID yang lama sama lama ketemu jadi Omicron. Contohnya seperti itu. Jadi membentuk virus dengan susunan gen yang baru bisa menyebabkan pandemik ataupun pasootik influenza. Seperti virus Spanyol H1N1, virus flu Spanyol. Itu dulu menyebabkan kematian banyak, pandemik tinggi. Tapi sekarang sudah seperti flu biasa. Karena kita sudah punya antibodinya. Ya itu begitu terus. Untuk influenza ataupun coronavirus saling bermutasi karena dia RNA virus yang tidak stabil. Ini adalah klasifikasinya. Bisa dibaca sendiri. Dari influenza virus. Ini adalah dari HPAI di animal. Ini episode dari epidemi dari HPAI atau H5N1 di Asia Tenggara itu pada tahun 2003.
sebelum dia ekspansi ke negara atau benua lain. Jadi asal mulanya dari kita. Tetapi itu apa namanya, kejadian kasus yang ada di Indonesia itu pun juga datanya minim. Nggak tahu memang datanya masih segitu, apa yang dilaporkan cuma sedikit. Cuma ada sekitar 4 atau 5 kasus gitu saja, tahu saya. Terus semuanya itu dilaporkan ke OAI, pada PAI, pada Serotep H5N1 ataupun Serotep yang lain. Ini menyebar di yang putih-putih ini di sini. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, antigenik shift dan antigenik drift protein HA dan NA. Antigenik shift di HA, pada HA-nya itu akan bisa menyebabkan pandemi karena merubah seluruh gennya. Kalau antigenik drift HA dan NA karena cuma 1-2 gen saja, itu hanya menyebabkan wabah atau epidemi. Biasanya gejalanya flu ringan. Kematian bisa terjadi karena komplikasi penemuannya. Dari penemuannya ada 3 mekanisme adaptasi terhadap host. Jadi adalah tadi perubahan minor, kemudian reassessment atau antigenik shift perubahan mayor ataupun rekombinasi. Rekombinasi itu antara virus A dan virus B itu saling berekombinasi menjadi bentuk virus yang lain. Ini tadi seperti yang saya bilang. Antigenik shift ini bisa menjadi epidemi. Jadi dia menjadi existing diganti menjadi antigenik varian. Jadi genetiknya aja sedikit. Kalau antigenik shift ini akan menjadi influenza virus yang berbeda karena memang dua komponen yang berubah jadi major. Terus menjadi virus yang berbeda, virus yang baru, dan bisa menyebabkan pandemi. Karena orang-orang di luar sana belum memiliki antibodi terhadap virus yang baru ini, karena memiliki gen yang berbeda. Dan rekombinasi itu tadi adalah 2 sumber berbeda dari RNA itu menjadi satu untuk virus yang baru. Ketika 2 virus ketemu jadi satu terus membentuk gen yang baru. Jadi kalau ini nih tetap dari satu sel, dari satu virus itu, tapi dia ketika replikasi tidak bisa mencetak yang baru, mencetak yang stabil sama gennya. Jadi mungkin 2 komponen bisa ganti semua. Kalau ini ada beberapa gen yang berganti tapi tidak sampai 1 komponen. Kalau ini 2 virus ketemu langsung berubah jadi satu, bisa merubah namanya komponen gennya. Nah, itu seperti itu bedanya. Ini antigenik drift. Contohnya antigenik drift itu adalah cuma satu bagian saja. Jadi dari satu segmen ini, dari 8 segmen, cuma satu hijau-hijaunya aja. C nanti berubah jadi G. Baru lagi. Setelah drift. Kalau shift itu 8 ini mungkin 1 atau 2-nya bisa berubah semua. Jadikan bentukan yang baru, virus yang baru, seperti ini. Kalau rekombinasi adalah 2 virus, tahu-tahu terdiri dari segmen yang berbeda-beda, ketemu, terus dia akan membentuk segmen yang baru. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah virus yang baru. Jadi ketemu 2 sumber RNA yang berbeda. Jadi membentuk single RNA segmen. Jadi satu segmen ini yang merah kuning ini sini itu merubah. Jadi ketemu 2 RNA yang berbeda, itu rekombinasi. Ini adalah sumbernya. Genesis of itulah dari tahun 1988. Dan ada bagian dari yang merah ini merah
berkembang biak banyak seperti ini sampai spesies yang set ini lalu empat benar-benar genetiknya dari awal sampai akhir tercampur hijau ya campurnya warna putih merah adalah ilustrasi dari berbagai seperti yang ada informatika seperti itu. Dari situ misalnya bagian atau beberapa di delete, kalau instansi ada beberapa yang dimasukkan yang baru. Itu seperti antigen drift tadi modelnya. Kalau mau belajar lebih lanjut, sebenarnya kalau untuk S1 lumayan ada materi seperti itu, tapi belum ada. Itu adanya di S2. Itu lebih main-main di laptop, jadi memakai aplikasi. Jadi lebih mengasihkan, bukan teori full seperti ini, tapi ada main di laptop, main aplikasi segala macamnya itu. Tapi saya beberapa mahasiswa yang dulu pimpinan saya tuh sudah pernah belajar tentang ilmu seperti bioinformatika ini, seperti docking dan lain-lain. Itu luar biasa sekali nyata seperti itu. Jadi tidak memaksakan semuanya tahu, tapi ini sebetulnya bagus gitu aja menurut saya. Kemudian adalah antigenic drift, adalah poin mutasi minor HA change, jadi cuman minor saja drift itu. Dia bisa menyebabkan wabah flu musiman. Habis itu ya selesai, tapi tidak sampai pandemi karena virusnya paling cuma berbeda sedikit lah. Karena virus itu kalau kita bedah itu pasti banyak mutasinya. Seperti COVID itu kita bedah itu banyak sekali mutasinya. Tapi hanya kalau seperti antigenic drift ini hanya sedikit saja yang berubah. Bisa dibaca sendiri terkait migrasi bird. Ini adalah phylogenetic analysis. Jadi phylogenetic analysis itu pohon kekeluargaan dari APAI virus. Sayangnya ini dari Dr. Sule tidak digambarkan phylogenetic tree-nya. Cuma kalimat saja. Mungkin bisa dari misalnya maksudnya phylogenetic analysis itu dari satu sumber virus itu bisa menjadi virus beberapa virus yang lain. Mirip-mirip tapi mungkin secara genetik ada yang berbeda sedikit seperti itu. Kemudian ini adalah LPAI, tidak dapat menyebabkan penyakit pada burung liar, tapi dapat menyebabkan mild infeksi di poultry, dapat bermutasi menjadi high pathogenic, dan dapat diketahui menjadi outbreak di dunia. Jadi ini bisa mutasi menjadi APAI. Ini tidak menyebabkan penyakit pada wild bird. Jadi wild bird ini sama animal bird. Jadi unggas dan unggas liar itu adalah sebagai reservoir. Dia membawa tidak sakit, tidak menimbulkan simptom atau gejala klinis. Ini high mortality pada poultry. Subtipenya H5N7. Dan untuk determinasinya tergantung pada molekuler dan patogenik karakteristik. Nah, ini telah bisa dibaca sendiri terkait beberapa manusia ataupun hewan yang bisa mendapatkan influenza. Tipe H-nya dan N-nya berbeda-beda. Ini adalah ekologinya. Dari manusia bisa terkena dari ayam bisa terkena dari babi ataupun unggas air. Modelnya seperti ini, jadi ada intermixing dan segala macam, sehingga bisa menyebabkan berbagai flu ke berbagai hewan. Mamalia laut pun juga bisa terinfeksi, seperti paus ini, ataupun anjing laut. Jadi memang seperti ini modelnya. Tapi kalau untuk manusia sendiri, sebetulnya kalau bisa terinfeksi influenza itu, avian influenza itu kalau yang sekarang itu karena memiliki genetik yang sama. Maksudnya gini, ketika ada satu keluarga terkena avian influenza, misalnya ayahnya, istrinya pasti nggak kena, tapi anaknya pasti kena, karena anaknya ada genetik dari ayahnya. Begitu juga misalnya yang kena istrinya, si bapaknya ini nggak kena, tapi anaknya juga kena, karena memiliki materi genetik dari
ibunya. Itu adalah contohnya seperti itu. Itu kejadian aslinya seperti itu. Yang di laporan paling baru. Kemudian adalah untuk kejadian infeksi pada respiratory atau intern sama tidak menyebabkan penyakit pada wildbird. Terus kemudian mengalami genetic reassignment, morbidity dan mortalitasnya ternyata tinggi itu Polri. Kemudian virus setting di respiratory tract dan feces dengan temperatur rendah dan kelembapan yang rendah beberapa hari sampai seminggu, dapat hidup di air, di permukaan, dan bisa dilakukan disinfektan untuk agar tidak menyebar kemana-mana. Ini sudah tadi, jadi bahasa Inggris ini bahasa Indonesia. Kemudian impact di influenza, ini epidemik influenza musiman, itu bisa ada di US, Kanada, Eropa, Rusia, China, Jepang, Australia, Brasil, Argentina. Ada di tropical area adalah biasa di Afrika ataupun Asia Tenggara. Adalah sejarah dari pandemi influenza. Flu Spanyol, flu Asia, flu Hongkong. Kematiannya pun banyak seperti COVID ini. Tapi kemungkinan ada vaksin atau segala macam. Jadi adapun antibodi kita sudah terbentuk. Jadi yang dulu flu Spanyol ini sekarang jadi flu biasa, flu musiman. Ya kalau kita kena flu, batuk pilek satu hal yang wajar. Tapi bagi orang luar itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau kalian flu, batuk pilek itu diharapkan tidak ke kampus, tidak bekerja. Dan itu mulai berlaku ketika pandemi kemarin juga sama. Jadi sebelum pandemi COVID kemarin, flu bagi orang kita itu adalah yang biasa, meler-meler, ingusan sampai umbel dan hijau gitu ya tetap masuk. Tapi kalau orang luar negeri itu pasti dilarang, disuruh di rumah di karantina. Terus tapi semenjak ada pandemi ya kita semua ngikutin semua terkait ini. Kalau ada batuk pilek kita enak badan tidak usah ke kampus bekerja. Tapi sekarang masih online sih. Tapi anak kelas sudah mulai offline lagi. Kemudian ini masih bersirkulasi sampai sekarang. Berapa virus-virus flu ini. Ini pernah terjadi, kalau ini sih swine influenza ya, pernah terjadi di Amerika sana, benua Amerika pada April 2009. Tapi setelah itu menghilang. Dulu kakak angkatan saya pernah dilaporkan meninggal kena swine influenza. Tapi sama Prof. Nidon setelah di swab di PCR segala macam itu kena avian influenza. Angkatan atas saya lah, terus habis pulang dari Pengmas, kemudian badannya panas masuk ke rumah sakit. Terus di karantina, diisolasi, dianggapnya karena swine flu, seperti avian influenza, sampai meninggal. Itu udah tahun 2009 itu kalau nggak salah, pas waktu rame-ramenya swine flu ini. Tapi nggak tahu kenanya di mana. Karena teman-teman yang lainnya nggak ada yang kena. Almarhumah sendiri yang kena. Ini adalah proses daripada antigenesis yang bisa menyebabkan pandemi. Jadi dari sini bisa berubah sampai menjadi ketemu untuk reassortment in human. Reassortment in human, dua virus yang berbeda bertemu menjadi virus yang baru seperti ini contohnya. Kemudian ini adalah di aquatic bird, avian influenza A, H1 sampai 16 dan 1 N9. Kalau di human H1, H2, H3, 5, 7, 9 dan N1, N2, N7 dan N8. Kemudian H5N1 di manusia. Jadi sampai berubah H7N7 atau H7N3. Tapi tentunya kasusnya sungguh sedikit. Kematiannya pun juga sedikit. Jadi seperti Indonesia. 3 kematian, 4 kasus. Waktu rame-ramenya. Nah, saya nggak tahu nih data ini apakah memang data asli, apa memang datanya nggak banyak dilaporkan. Karena kan Indonesia kan seperti itu. Banyak data yang tidak dilaporkan. Nah, ini pandemic phase atau dari WHO.
Maka dari itu Siti Fadila Supari bilang, ini bukan pandemi segala macam. Kenapa? Karena waktu itu kita di level 3 nih. No or very limited human to human transmission. Jadi status pandemi ini harus dicabut. Kalau udah mau pandemi gitu berarti efficient and sustain human to human transmission. Seperti COVID ini sangat mudah dan efficient human to human transmission. Nah, waktu kemarin namanya H5N1 itu tidak ada kasus dari human to human. Dokter ataupun perawat yang merawat itu nggak terkena sama sekali avian influenza. Jadi mestinya pandemi itu dicabut, akhirnya dicabut. Jadi bukan pandemi. Jadi kalau kita ngomong itu pandemi, ataupun pandemi global itu ada step-stepnya, ada fasenya. Kalau baru bisa kita sebut itu adalah pandemi. Karena kalau misalnya very limited human to human transmission, itu pasti penyebaran bisa dicegah. Jadi ya hewannya yang diproteksi, hewannya diisolasi supaya tidak menyebarkan penyakit, itu sudah selesai urusan. Ini adalah public health aspeknya. Dapat hidup di jaringan hewan, feses, dan air. Ini mutate frequently, seperti yang saya bilang antigenik drift apa, shift apa. Ini tadi sudah dijelaskan di depan. Ini terkait genetic reassortment. Ini adalah epidemiologinya. Hostnya bisa melalui ayam, kalkun, ataupun di seluruh jenis burung ataupun unggas. Source infection, feces, ataupun secretary of respiratory tract. Dapat hidup di feces, jaringan, ataupun di air. Dapat transmisinya dapat direct kontak langsung dengan burung yang sakit, ataupun dari feces. Terus kontaminasi dari makanan, peralatan, dan baju, ataupun telur yang rusak di inkubator. Kemudian reservoirnya adalah di burung air, maksudnya unggas air, ataupun burung di laut. Reservoir itu maksudnya dia bisa dapat berkembang biak di sana virusnya, tetapi tidak menimbulkan gejala klinis di hewan tersebut. Kontrolnya apa? Yang pertama, yang paling penting adalah biosecurity. Kontrol human traffic, jadi human itu tidak bisa masuk ke kandang sembarangan. Terus ada isolasi ataupun karantina ketika ada burung ataupun unggas yang baru masuk, atau ayam misalnya. Terus jangan kandang ayam itu atau poultry itu di sistem terbuka. Jadi harusnya close, sehingga bisa terhindar dari hewan liar ataupun burung liar. Itu berbahaya sekali. Kemudian yang lainnya adalah import restriction, jadi menolak barang impor, hewan produk-produk impor. Kemudian surveillance. Kemudian ada edukasi daripada industri poultry. Dan juga ada prompt response to MPAI outbreak. Jadi outbreak AI itu harus ada responnya. Saya nggak tahu kalau di Surabaya, kalau pas dulu di Bandung ataupun di mana tuh rajin sekali untuk menyuntikan vaksin avian influenza kepada penduduk sekitar. Tapi kalau poultry itu urusan peternak sendiri untuk memvaksin, bukan urusan dinas. Dinas hanya memvaksin yang punya warga, biasanya seperti itu. Ini program pengendaliannya ada deteksi dan identifikasi varian virus influenza baru pada saat yang tepat. Terus strain-nya yang cocok apa, jadi bisa digunakan untuk vaksin. Jadi vaksin itu kita memilih strain virus yang cocok, yang bisa digunakan untuk semua virus. Jadi yang gennya itu paling mendekati yang mau. Pengendaliannya influenza pada hewan menunjang program pengendalian influenza pada manusia. Mengetahui ekologi virus influenza yang berperan pada kesehatan manusia dan hewan, dan juga determinasi secara molekuler adanya penularan pada host lama dan host baru. Terapinya menggunakan amantadin dan oseltamivir, jadi obat untuk penghambat replikasi virus. Biosecurity-nya eradikasi dan lokalisir virusnya. Jadi kalau mau aman, protektif,
protecting the farm. Terus preventing farmnya dari burung ataupun unggas yang terinfeksi, mengontrol traffic, baik kendaraan, manusia, atau peralatan, mencuci atau disinfektan peralatan, jadi prosedur kan untuk sistem all in all out, seperti yang diajarkan di peternakan. Jadi all in, jadi semua ayam, unggas itu kalau ketika mau masuk all in semua. Tapi ketika dia harus dipanen, itu harus dipanen semua. Tidak ada yang tertinggal. Karena bila ada yang tertinggal, itu bisa menjadi sumber penyakit. Bahaya itu. Satu ini. Jadi kalau misalnya all in, semua ada yang sakit, semua kan pasti sakit. Jadi itu harus ditahan. Jadi semuanya juga masuk, semuanya harus keluar. Jadi itu lebih mudah mengontrolnya. Sistemnya seperti itu. Kemudian jika eksotik atau biosecurity in outbreak, jadi kalau hewan penyakit itu penyakit eksotik, jadi penyakit yang berasal dari negara lain, di negara kita nggak ada, itu harus di stamping out. Jadi dibuang semua yang berpenyakit itu, walaupun penyakit apa enggak, penyakit yang ada di sekitar situ. Kemudian sampah dari kadaver dan semua poultry product juga dibuang. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu juga aneh. Pernah terjadi di Tulungagung itu satu farm itu terkena kelihatannya mati semua ayamnya. Terus sama dia tuh ditunggu dulu, jangan diapa-apakan yang mati-mati itu, biarkan di kandang dulu. Datang ke sana udah bersih, dikirain dikubur ataupun dibakar. Lo enggak, saya buang ke sungai. Lo ya bagus. Kalau misalnya benar-benar HI dibuang ke sungai ya kan bisa menyebar dari dia buang sampai airnya mengalir kemana. Ini bisa menular kemana-mana, baik zoonosis ataupun menular ke poultry lainnya ataupun ke farm yang lain atau unggas yang lain, bisa bermutasi kemana-mana. Ini kan pemikiran yang susah sekali. Kemarin juga African Swine Fever, kalau sekarang ibunya LSD, Lumpy Skin Disease di Riau sana. Nah, dulu African Swine Fever di Sumatera juga, itu juga sama. Babi ketika kena itu malah dibuang ke sungai. Di sungai itu banyak ditemukan mayat-mayat babi. Ini kan ternyata terkena African Swine Fever berbahaya untuk babi-babi yang lain. Bisa merusak peternakan di Indonesia gitu. Itu kan juga kalau busuk kan juga banyak bakteri penyakit yang ada di sungai itu. Bahkan sungai itu bisa digunakan untuk misalnya untuk konsumsi ataupun yang lain. Itu yang kadang tidak habis pikir dari orang-orang Indonesia. Menganggap sungai itu tempat sampah yang besar, pokoknya dibuang gitu, gak tahu lah ngalirnya kemana. Lihat aja di sungai-sungai itu banyak ngomong, ini bupatinya, wali kotanya, gubernurnya nggak kerja, banjir segala macam. Ya dipikir isinya lu sampah semua. Bolak-balik dikeruk tetap ada sampah. Ya berarti yang salah ya kamu ini yang banyak protes, ternyata buang sampah juga di sungai atau got, menyebabkan alirannya mampet. Makanya kadang-kadang hujan sedikit udah banjir. Terus orang-orang protes, kadang-kadang ya nggak dipikir itu protes itu. Dan dia sendiri juga buang sampah di sana gitu. Kemudian dekontaminasi kurang lebih 21 hari, sudah central of outbreak sekitar 5 kilo, buffer area 5-10 kilo. Jadi yang lebih dari 10 kilo adalah free area. Jadi ada perimeter untuk apa namanya outbreak ini. Kalau endemik terkait biosecurity di populasi. Populasi sama stamping out berbeda. Kalau populasi itu masih dikurangi beberapa saja, tidak di stamping out. Stamping out itu dibuang semuanya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait avian influenza. Ada tanyakan? Ya ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup kuliah pagi hari ini. Yang belum sarapan silakan sarapan. Selamat pagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.